Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. Pengumuman hasil tes DNA ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Lisa Mariana terkait anak berinisial CA diumumkan hari ini. Kuasa hukum RK menegaskan bahwa hasil tes ini nantinya akan dijadikan bukti resmi yang diajukan ke pengadilan. Informasi lainnya pemirsa, insiden tragis menimpa seorang pria peserta Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Banjar Atma, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pria tersebut meninggal dunia usai terjatuh dari atas sound horeg setinggi 5 meter. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana dan anak Lisa berinisial CA. Dalam pengumumannya, polisi menegaskan CA bukan anak dari Ridwan Kamil. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA ex-Gubernur Jabar Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA tidak memiliki kecocokan. Hal itu disampaikan Kasubdit 1 DTP Disper Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso pada Rabu 20 Agustus. Sebelumnya Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan CA melakukan pengambilan sampel darah dan air liur di Bareskrim pada Kamis 7 Agustus. Sampel itu dibawa ke laboratorium Pusdokes untuk dilakukan tes DNA. Tes genetik ini untuk memastikan ayah biologis dari CA. Tes DNA sendiri dilakukan atas permintaan Ridwan Kamil agar tudingan dirinya menghamili Lisa tidak berlarut-larut. Sementara itu Lisa meyakini bahwa hasil tes DNA mengatakan Ridwan Kamil adalah ayah biologis dari CA. Ia juga meminta tidak ada rekayasa dalam tes DNA tersebut. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
Ketua MPR Ahmad Muzani membantah isu bahwa rumusan pokok-pokok haluan negara atau PPHN akan mengatur masa jabatan presiden menjadi 1 periode 8 tahun. Muzani menegaskan bahwa tidak ada pembahasan soal periodisasi jabatan presiden di MPR. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani menepis isu perubahan periodisasi dan masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Politikus Gerindra itu memastikan bahwa masa jabatan Presiden tak akan diperpanjang dari 5 tahun menjadi 8 tahun. Di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 19 Agustus, Muzani menegaskan bahwa wacana tersebut tidak masuk dalam agenda pembahasan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Badan Pengkajian MPR telah meramukan rumusan PPHN dan dokumen awal sudah disampaikan pada 6 Agustus 2025. Saat ini dibuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, mulai dari lembaga negara, akademisi, organisasi masyarakat, hingga publik. Muzani pun meminta publik tidak menyebarkan isu yang menurutnya tidak berdasar. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang menyatakan tidak pernah ada pembahasan soal perpanjangan masa jabatan presiden di forum resmi MPR. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan wacana tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur presiden hanya boleh menjabat maksimal 2 periode dengan 1 periode selama 5 tahun. Beredar video berisi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut menyebut guru sebagai beban negara dan memicu kecaman publik. Namun Kementerian Keuangan menegaskan video itu hoax dan merupakan hasil suntingan deepfake, serta memastikan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Beredar secara luas video yang menampilkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut guru sebagai beban negara. Video itu pun kemudian memicu reaksi negatif dari publik yang menganggap Sri Mulyani kurang sensitif terhadap peran penting guru dalam membangun pendidikan. Pernyataan itu terkait pidato Sri Mulyani yang menyoroti tantangan keuangan negara dalam membayar gaji tenaga pendidik. Muncul pertanyaan mendasar, apakah seluruh biaya untuk guru dan dosen memang harus ditanggung oleh anggaran negara atau bisa dibantu melalui partisipasi masyarakat?
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenku, Denny Suryantoro, memberikan bantahan terkait konten tersebut. Ia memastikan video itu hoax dan Sri Mulyani tidak pernah menyampaikan pernyataan tersebut. Denny selanjutnya menjelaskan video yang beredar berasal dari pidato Sri Mulyani dalam forum Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di ITB. Akan tetapi, video tersebut dipotong dan disunting menggunakan deepfake. Sementara dalam video asli, Denny mengatakan tidak ada pernyataan soal guru beban negara. Ia pun meminta masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung melalui program pembebasan bersyarat. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Setnov tidak pernah keluar dari partai tersebut dan masih menjadi bagian keluarga besar Golkar. Mantan Ketua DPR RI Setia Novanto atau Setnov keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung melalui program pembebasan bersyarat. Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Setnov tidak pernah keluar dari partai berlambang pohon beringin itu dan masih menjadi bagian keluarga besar Golkar. Namun untuk kembali aktif di kepengurusan atau maju pileg, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Setnov. Diketahui, Setia Novanto sebelumnya pernah mengemban sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016 hingga 2017. Doli menegaskan, Golkar dengan senang hati membuka pintu apabila Setnov ingin kembali aktif dan membantu partai. Di sisi lain, Sekjen Golkar Sarmuji tak banyak menjawab soal kemungkinan Setnov gabung kembali dengan Golkar setelah bebas murni. Sarmuji menilai Setnov akan lebih baik beristirahat lebih dulu dan tanpa beban dan sibuk dalam kepengurusan Golkar untuk saat ini. Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat Kusnali mengatakan Setnov masih dikenakan wajib lapor. Kusnali menjelaskan Novanto sudah menjalani hukuman selama 8 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, atas kasus korupsi proyek KTP elektronik. Bahkan seharusnya Setia Novanto mendapatkan vonis hukuman 15 tahun penjara. Namun melalui putusan peninjauan kembali atau PK, Mahkamah Agung yang diputus pada 4 Juni 2025, hukuman Novanto dikurangin menjadi 12 tahun 6 bulan. Tak hanya itu, dalam amar putusan PK, Setia Novanto juga dijatuhi denda 500 juta rupiah, subsidi 5 bulan kurungan, serta uang pengganti 49 miliar rupiah, subsidi 2 tahun penjara. Setnov juga belum bisa menggunakan hak pilih ataupun hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Hal ini sesuai dengan regulasi hak politik baru bisa dipulihkan 5 tahun setelah masa pidana selesai.
Seorang balita di Kabupaten Sukabumi dilaporkan meninggal dunia dengan kondisi tubuh yang diduga dipenuhi cacing parasit. Menanggapi kejadian tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merasa geram dan menyatakan akan menghentikan sementara bantuan desa karena dinilai lalai terhadap warganya. Cuplikan video yang diunggah oleh lembaga relawan bantuan sosial Rumah Teduh Sahabat Iin tengah viral di media sosial. Dalam postingan tersebut, seorang bocah perempuan R yang tinggal di Kabupaten Sukabumi mengalami penyakit cacingan yang parah hingga sepanjang 15 cm. Postingannya telah mendapat respon lebih dari 54.000 orang dan dikomentari lebih dari 8.000 orang itu menunjukkan upaya tim relawan kemanusiaan dalam menyelamatkan R. Bocah berusia 4 tahun itu sempat dirawat pada 13 Juli, namun akhirnya meninggal dunia pada 22 Juli. Seperti diketahui, korban yang masih balita dibesarkan oleh seorang ibu yang mengalami gangguan mental dan seorang ayah yang sedang sakit. Korban diduga terjangkit cacing parasit karena sejak bayi sering bermain di bilik bawah rumahnya yang juga digunakan sebagai kandang ayam dan penuh kotoran hewan. Menanggapi kisah pilu tersebut di hari ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Barat, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi menyatakan prihatin. Menurutnya, birokrasi dari tingkat atas hingga RT tidak menunjukkan rasa empati dan dianggap lalai terhadap warganya. Deddy Mulyadi pun memberikan sanksi terhadap desa tersebut dengan menunda bantuan desa karena dianggap tidak mampu mengurus warganya. Hari ini kita punya derita seorang anak bernama berumur 3 tahun, berasal dari Kabupaten Sukabumi, pada sebuah kampung terpencil. Ibunya ODGJ, bapaknya mengalami TBC. Anak itu tiap hari di kolong. Dia meninggal di rumah sakit dalam keadaan seluruh cacing-cacing keluar dari mulut dan hidungnya. Betapa kita gagap dan betapa kita lalai. Kenapa? Perangkat birokrasi yang tersusun sampai tingkat RT ternyata tidak bisa membangun empati. Kenapa? Manusia tidak terbangun dalam nalar dan rasa. Semua orang bicara anggaran, semua orang bicara keuangan. Dia lupa bahwa di balik anggaran ada rasa dan cinta yang bisa mengadakan yang ada, mentiadakan yang tiada. Kerangka itu adalah koreksi diri. Dan saya memutuskan terhadap desa itu memberikan hukuman. Saya tunda bantuan desanya karena desanya tidak mampu mengurus warganya.
Warga Cirebon dibuat panik dengan kebakaran melanda sebuah bangunan di jalan raya evakuasi. Namun saat kejadian, suasana memanas ketika seorang warga memarahi petugas kebakaran dengan menuding mereka makan gaji buta. Mana koordinator yang mana? Juni kan Juni. Ya madamin tak telat kayak gini. Bapak. Inilah ketegangan antara warga dengan petugas pemadam kebakaran Kota Cirebon saat kebakaran rumah di Jalan Evakuasi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Warga yang panik melihat rumah terbakar bahkan melontarkan makian kepada Komandan Damkar hingga memicu kemarahan para anggota. Keributan berlangsung sampai proses pemadaman selesai dan nyaris berujung adu jotos. Sementara itu, kebakaran menimpa sebuah rumah warga di Jalan Evakuasi. Api yang berasal dari bagian tengah rumah dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke depan dan atap yang dipenuhi material mudah terbakar. Petugas damkar yang menerima laporan segera mengerahkan 4 unit kendaraan dan berhasil mengendalikan api setelah berjuang selama 1 jam. Petugas damkar menyayangkan keributan yang terjadi saat proses pemadaman sehingga sempat menyulitkan koordinasi. Mereka memastikan penanganan dilakukan sesuai prosedur karena tim tiba kurang dari 10 menit setelah laporan masuk, lalu bertaruh nyawa menerobos kobaran api. Petugas pun menolak tudingan makan gaji buta karena saat kejadian seluruh anggota tengah berjuang meredam si jago merah. Penanganan. Ya, kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cirebon mendapatkan laporan kejadian kebakaran di evakuasi. Laporannya sebelah BPJS, kantor BPJS Ketenagakerjaan, dan kami langsung kerahkan anggota sebanyak 3 unit untuk penanggulangan awal. Dugaan sementara apa, Pak Nur? Dugaan sementara kita belum bisa pastikan, harus diinvestigasi dulu bersamaan dengan Polres Ciko juga nanti. Untuk armadanya sendiri menunjukkan berapa armada? Armada kita menunjukkan 4, Pak, 4 unit dan 1 unit perbantuan dari Kabupaten Cirebon ya, Pak Udin. Nanti jam berapa? Jam berapa kejadian? 11.30 laporannya. Nanti bisa dijelaskan oleh Dan Mako ataupun Dan Komandan Plutonnya. Selesai penanganan? Selesai penanganan sekitar 1 jam lah. 1 jam ya? Pak Nur, tadi ada kendala, seperti apa sih kendalanya, Pak Nur? Tadi mungkin lebih ke emosional dari warga ya, yang memang kita harus buru-buru memadamkan, dan kita sebetulnya sudah tahu triknya karena memang resiko material yang terbakarnya kan sebetulnya nggak terlalu berbahaya karena baja ringan dan atapnya juga pakai seng. Selanjutnya juga kompartementasi, artinya jarak antara rumah dengan rumah itu tidak berhimpitan, tidak berdampingan, sehingga secara analisis oleh kita bahwa tidak mungkin merembet kemana-mana. Kita space, kita batasi perjalanan apinya sehingga kita bisa terpadamkan. Ketegangan tadi, Pak Nur? Ada sedikit, saya nggak terima itu ketika saya langsung di fitting ya, dan oleh masyarakat ya, saya tidak tahu identitasnya. Pengen saya sih masyarakat tuh percaya aja kepada pemadam kebakaran. Kami juga memiliki teknik khusus, ya kami juga berpendidikan, berlisensi sesuai dengan standar operation prosedur yang kita lakukan. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara kayu yang dapat memicu api susulan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Akibat kebakaran dan kericuhan antara warga serta petugas damkar, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat tersendat dan situasi menjadi memanas. Insiden tragis menimpa seorang pria peserta Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia di Desa Banjar Atma, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pria tersebut meninggal dunia usai terjatuh dari atasan horeg setinggi 5 meter.
Viral video di media sosial di mana detik-detik seorang peserta karnaval di Brebes, Jawa Tengah terjatuh dari atas sound horeg yang digunakan saat karnaval dalam rangka hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba. Nyawa korban tak tertolong saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita luka yang parah. Nasib naas Pranoto, 37 tahun, warga desa setempat itu terjadi saat tengah membetulkan tali sepatu yang terlepas. Tiba-tiba kaki korban terpleset hingga terjatuh. Korban kemudian dievakuasi oleh peserta karnaval lainnya untuk dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Asi Brebes. Korban akhirnya meninggal dunia pada Selasa kemarin dan oleh pihak keluarga, korban telah dimakamkan di TPU Desa Banjaratma. Humas Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, Muhammad Iqbal, mengatakan korban meninggal dunia disebabkan adanya pendarahan otak. Jadi memang korban sampai sini jam 6 sore ya, memang sudah penurunan kesadaran. Kami konfirmasi ke dokter yang jaga, pada saat itu ada luka di dagu dan ada bekas perdarahan di lewat hidung. Tapi memang kalau menurut dokter jaga, kalau dilihat dari hasil CT scan-nya, ada perdarahan di otak Pak. Itu yang menjadi salah satu penyebab ya? Betul. Korban yang sudah tidak sadarkan diri saat dilarikan ke rumah sakit juga mengalami pendarahan di bagian dagu dan hidungnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.